Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Danisa Channel. Kali ini, Mimin akan membahas alur film tentang kisah saudara kembar yatim piatu yang saling menjaga satu sama lain. Mereka rela melakukan apapun untuk kebahagiaan saudara kembarnya. Film ini rilis di tahun 2000 dan berjudul Josh, dan bertabur aktris-aktris kenamaan Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, dan Shahid Kapoor. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja. Di sebuah kota bernama Vasco di Goa, India. Wilayahnya dibagi dan dikuasai oleh dua kelompok geng. Kelompok geng pertama bernama Kalajengking, yang dipimpin oleh Prakash. Dan kelompok geng yang kedua bernama Elang, yang dipimpin oleh Maxi. Geng Elang dan geng Kalajengking tidak pernah akur, mereka selalu saja berkelahi. Anggota dan warga dari wilayah mereka tidak boleh memasuki wilayah geng lainnya. Jika ada yang melanggar, mereka akan saling memberikan pelajaran. Sudah berulang kali inspektur polisi melerai dan menahan mereka, namun mereka tidak pernah jera. Max hanya patuh kepada Pak Pendeta saja, dia tidak nolernah mau mendengarkan siapapun kecuali si pendeta. Maxi mempunyai saudara kembar yang sangat cantik bernama Shirley. Shirley sangat cantik, semua pria yang melihatnya berusaha mendekatinya. Namun Maxi tidak pernah membiarkan itu terjadi, dia akan terus melindungi Shirley. Maxi dan Shirley tidak punya siapapun, orang tua mereka telah meninggal sejak mereka masih kecil. Mereka hanya punya satu sama lain. Hari itu, mereka ulang tahun, Shirley menyiapkan kejutan untuk Max. Namun agaknya Maxi lupa. Teman-teman mereka datang untuk merayakan ulang tahun si kembar. Bagi Maxi dan Shirley merekalah keluarganya. Dan Prakash, dia bekerja sebagai debt collector. Rupanya adiknya bernama Rahul, baru saja datang dari kota. Rahul sekolah kuliner di kota. Prakash pun segera membawa Rahul pulang ke rumah. Prakash hanya tinggal bersama ibunya. Namun, baru saja pulang, Rahul sudah merencanakan kembali ke kota lagi. Dia ingin membuka toko kue di kota. Keesokan harinya, teman-teman Prakash mengajak Rahul berjalan-jalan di desa mereka. Namun Rahul melihat gerbang wilayah geng Elan dan ingin masuk ke dalam daerah tersebut. Teman-teman Prakash melarangnya, namun Rahul bersikeras. Rahul memasuki wilayah geng Elan seorang diri. Namun nampaknya, Rahul menyukai wilayah geng Elan. Daerah geng Elan jauh lebih indah daripada daerah Prakash. Tiba-tiba, Rahul tertegun melihat seseorang. Rupanya dia melihat Shirley. Dia terpesona akan kecantikan Shirley. Rahul mengikuti kemanapun Shirley pergi, dia terus saja memperhatikannya. Rahul tidak tahu siapa Shirley sebenarnya, terlebih kakaknya adalah musuh kakak Shirley. Yang dia tahu, nampaknya dia sudah jatuh cinta kepada Shirley. Rahul memberanikan diri mendekati Shirley. Dia mengajak Shirley berkenalan, dan meminta Shirley untuk membawanya berkeliling goa karena dia baru di sana. Dengan cengisan, Shirley menjawab bahwa dia harus bertemu Maxi dan menyuruh Maxi menemaninya berkeliling kota, pasti sangat menyenangkan. Sementara Maxi, dia sedang sibuk mendekati wanita pujaannya, Rosan. Dia menaruh hati pada Rosa, namun Rosa tak pernah memperdulikannya. Bagi Rosa, Maxi hanyalah lelaki berandalan pembuat onar. Hanya Rosa yang berani memperlakukan Maxi seperti itu. Pertemuannya dengan Shirley membuat Rahul tidak jadi pergi lagi ke kota, dia memutuskan untuk membuat bisnis toko kue di desanya. Beberapa hari setelahnya, Prakash menemani adiknya mencari tempat untuk dijadikan toko kue. Namun pemilik toko memberi harga sewa yang sangat mahal. Prakash pun marah dan mengancamnya. Karena ketakutan, pemilik toko berteriak memanggil Maxi. Seketika Maxi pun datang, dan itu kali pertama Rahul melihat Maxi. Maxi mengancam Prakash, jika tidak melepaskan pemilik toko Maxi akan membunuh Prakash. Mereka pergi dari sana, Rahul memarahi Prakash karena Prakash sangat keras kepala. Teman-teman Prakash menemui Rahul, mereka mengatakan bahwa itulah Maxi, dan Maxi mempunyai adik yang sangat cantik bernama Shirley. Betapa terkejutnya Rahul setelah mendengar bahwa Shirley adalah adik Maxi. Setelahnya, Rahul memberitahu Prakash bahwa dia berhasil mendapat sewa toko dengan harga yang sesuai. Prakash sangat senang. Sementara Maxi, dia masih berjuang mendapatkan Rosa. Maxi terlanjur tergila-gila pada Rosa. Walaupun Rosa selalu menolaknya, Maxi pantang menyerah. Dia dibantu Shirley dan teman-temannya berjuang mendapatkan Rosa. Rupanya, lama-kelamaan hati Rosa terketuk atas kegigihan Maxi. Dia sadar bahwa Maxi tak main-main dengannya.
Rahul masih saja mencoba mendekati Shirley. Dia mencoba mengajak bicara Shirley. Namun Shirley tidak begitu menghiraukan pemuda yang sok akrab itu. Rahul mengundang Shirley untuk datang ke toko kuenya. Dia berjanji akan membuatkan kue yang paling enak untuk Shirley. Rahul tidak tahu seberapa nakalnya Shirley. Shirley selalu menggodanya dengan keusilannya. Tapi Shirley tidak seberandal Max. Beberapa hari setelahnya, ada pesta topeng di daerah Maxi. Rosa kini sudah berada di pelukan Max. Tiba-tiba, dengan topeng, Rahul bergabung di pesta tersebut. Shirley baru tahu bahwa itu Rahul. Dia tak menyangka nyali Rahul begitu besar. Dia berani bergabung dan berdansa bersama Shirley di depan Maxi. Maxi tak tahu bahwa itu adalah Rahul. Rahul semakin nekat kepada Shirley. Dia selalu menggoda Shirley saat mereka tidak sengaja bertemu. Hari itu, Rahul menemui Shirley yang sedang berbelanja di pasar. Dia mengikuti Shirley untuk berbelanja. Bukan hanya itu, dia juga berani datang ke rumah Shirley. Untungnya Maxi sedang tidak berada di rumah. Dia menganggap Shirley telah membuka hatinya untuknya, namun kenyataannya tidak. Shirley malah sedang mempermainkannya. Tiba-tiba Maxi datang, tapi Shirley berhasil menyembunyikan Rahul. Shirley takut Maxi tahu kalau Rahul berada di rumahnya. Maxi sedikit curiga kepada Shirley, namun Shirley berhasil membuat Maxi keluar dari rumah. Dengan wajah gugup, Shirley segera menyuruh Rahul keluar dari rumahnya. Hari berganti, Shirley dan Maxi bersama para gengnya sedang memperhatikan Rahul yang sedang sibuk membuka toko kuenya. Rupanya Shirley mendapat ide untuk mengerjak mereka. Eksekusi pun dimulai. Dengan berpenampilan sangat cantik, Shirley datang ke toko Rahul. Shirley beralasan untuk memesan kue. Namun tanpa disadari, rupanya Shirley menaruh sebuah keranjang di bawah meja toko kue Rahul. Setelah dia berhasil, Shirley segera pergi dari sana. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe. Tekan suka dan nyalakan loncengnya. Karena dukungan dari kalian sangat membantu perkembangan channel kami. Terima kasih. Setelah toko Rahul tutup, Maxi dan Shirley beserta para gengnya segera mengintip ke dalam toko. Rupanya, rencana mereka berhasil. Puluhan tikus keluar dari keranjang Shirley. Mereka sangat girang, mereka pun segera pergi dari sana dan membiarkan tikus-tikus itu bekerja. Keesokan harinya, mereka memperhatikan Rahul yang sedang membuka toko. Dan betapa terkejutnya Rahul saat melihat tokonya telah hancur. Banyak sekali tikus di sana. Rahul tidak mengerti kenapa ini semua bisa terjadi. Geng Elang tertawa puas sekali. Beberapa hari setelahnya, Shirley mendapat kiriman kue pesanannya dari Rahul. Shirley datang ke toko Rahul lagi untuk membayar kue tersebut. Namun setelah Shirley pergi, Rahul memanggilnya dan memberikan keranjang milik Shirley yang Shirley tinggalkan tempo hari. Rahul terlihat marah. Dalam hati Shirley juga terbesit sedikit penyesalan. Hari itu, Max mengeluhkan suara knalpot motornya yang sudah tidak enak didengar. Namun Michael mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai cadangan knalpot. Knalpot itu hanya ada di rongsokan geng Kalajengking. Maxi memutuskan menyelinap ke sana di malam harinya. Dia dan Michael mencari-cari knalpot di rongsokan motor bekas. Maxi mendapatkannya. Dia segera pergi dari sana. Namun saat sampai di luar, sepeda motor Maxi sudah dirusak. Rupanya Prakas dan anggota gengnya telah berada di sana menunggu Maxi keluar. Maxi segera berlari menyelamatkan diri. Dia sadar dia hanya sendirian, tidak mungkin bisa menghadapi Prakas bersama kelompoknya sekaligus. Prakas dan kelompoknya berhasil menangkap Maxi. Namun, mereka tidak sadar bahwa mereka mengejar Maxi sampai masuk ke markas geng Elang. Anggota geng Elang pun mulai datang mengintimidasi mereka. Prakas yang terpojok mengajak Max berkelahi 1 lawan 1. Maxi mengambil tongkat Prakas dan memberikan tongkat itu kepada Michael untuk menghancurkan toko Rahul. Itu sebagai ganti karena Prakas telah menghancurkan motor Maxi. Maxi dan Prakas mulai berkelahi 1 lawan 1. Para anggota geng masing-masing tidak ada yang ikut campur. Toko Rahul pun diporak-porandakan oleh Michael dan anggota geng Elang lainnya. Rahul tidak bisa melakukan apapun. Teman-teman Prakas yang lain memberitahu bahwa saat ini Prakas sedang berkelahi dengan Maxi. Rahul segera menyusul Prakas. Dia ingin menghentikan pertarungan tersebut. Namun teman Prakas mencegahnya. Rahul tidak tega melihat Prakas bercucuran darah. Dia pun ikut menyerang Maxi. Maxi yang marah langsung mencekik Rahul. Shirley melihatnya. Dia berusaha menghentikan Maxi.
Namun agaknya Maxi sudah terlanjur naik pitam, dia tidak menghiraukan Shirley. Tiba-tiba, Shirley kejang dan jatuh pingsan. Maxi pun baru melepaskan Rahul. Inspektur menginterogasi anggota geng Elang tentang siapa yang merusak toko Rahul, namun mereka tidak mau mengaku. Rahul pun juga diinterogasi oleh inspektur, namun Rahul juga berbohong. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Inspektur mengingatkan Rahul bahwa percuma dia melindungi Maxi beserta gengnya itu tidak akan membawa keuntungan apapun baginya. Shirley melihat Rahul yang masih mau melindungi kakaknya walaupun apa yang telah terjadi. Shirley tersentuh oleh kebaikan Rahul, rupanya hatinya telah luluh kepadanya. Diam-diam, Shirley memperhatikan Rahul. Rahul tahu. Shirley membawanya ke suatu tempat. Dia membelai wajah Rahul. Dan mereka pun saling berciuman. Shirley dan Rahul diam-diam menjalin asmara. Namun itu tidak berlangsung lama, karena Michael memergokinya. Beberapa hari setelahnya, Prakas mendapatkan proyek besar. Ada pengusaha yang mencari lahan untuk bisnis. Sementara Michael memberitahu Maxi bahwa dia melihat Shirley bertemu dengan seseorang. Tapi ternyata Michael tidak dapat melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Maxi menanyakan kepada Shirley siapa orang bersamanya yang dilihat Michael. Shirley berusaha menutupinya. Maxi tahu jika Shirley berbohong. Dia mengingatkan Shirley akan membunuh siapa saja orang yang mencoba mengganggu adiknya. Shirley memberitahu Rahul bahwa Maxi mengetahui bahwa dirinya dekat dengan seseorang. Shirley meminta agar Rahul tidak menemuinya selama beberapa minggu ke depan. Itu demi keamanan Rahul. Awalnya Rahul menolak, namun karena Shirley terus memaksanya, akhirnya Rahul menerima permintaan Shirley. Prakas mengatakan kepada Rahul bahwa dia mempunyai proyek besar. Dia berjanji akan membantu Rahul menyelesaikan kerugian toko Rahul. Tapi Rahul marah ketika Prakas membutuhkan banyak lahan untuk proyek tersebut. Rahul pikir Prakas akan merampas lahan milik warga, namun Rahul salah. Prakas berpikir bahwa dia akan menyewa lapangan di daerah mereka. Rahul dan Prakas mencari tahu siapa pemilik tanah yang dijadikan lapangan tersebut. Rahul pun sudah menemukannya. Ternyata lahan tersebut milik seorang wanita bernama Mary. Mary adalah istri Alberto Vasco, pendiri kota mereka, kota Vasco. Mereka segera menuju ke alamat terakhir Mary, namun rupanya Mary sudah lama sekali meninggal. Rahul mendapat sebuah alamat yang mungkin bisa memberinya informasi. Dia menuju ke alamat seorang wanita tua. Rahul mengatakan maksudnya ke sana, bahwa dia ingin mengetahui tentang Ibu Mary. Namun wanita tua tersebut marah saat Rahul memberitahunya dia dari Vasco. Dia langsung memukulkan sebuah marteng ke kepala Rahul. Wanita tua itu bernama Nyonya Louise. Sambil mengobati luka Rahul, Nyonya Louise mulai bercerita tentang Mary. Mary adalah wanita yatim piatu yang diangkat anak oleh Nyonya Louise. Malam itu, Mary pulang dengan kondisi tidak baik. Dia tidak seperti biasanya. Karena Mary tidak mau makan malam bersama, Nyonya Louise mengantar makanan ke kamar Mary. Namun betapa kagetnya Nyonya Louise saat menemukan Mary mencoba bunuh diri. Rupanya Mary hamil. Dia dihamili oleh pacarnya, Alberto Vasco. Namun Vasco tidak mau bertanggung jawab. Dia memberikan rumah, tanah dan kekayaan kepada Mary, namun Mary tidak ingin itu. Mary depresi. Pendeta berusaha membujuk Mary untuk membuka lembaran hidup baru. Akhirnya, Mary menikah dengan orang lain, namun melahirkan anak Alberto Vasco. Anak Mary kembar, lelaki dan perempuan. Rahul terkejut. Dia ingat, dia pernah melihat Shirley ada di sebuah makam bernama Mary. Rupanya Maxi dan Shirley adalah anak Alberto Vasco, pemilik kota Vasco. Namun Maxi dan Shirley tidak pernah mengetahuinya. Setelahnya, Rahul datang ke rumah Maxi. Shirley berusaha mengusir Rahul, namun Maxi melihatnya. Maxi menyuruh Shirley membuka pintu. Maxi bertanya berani sekali Rahul datang ke rumahnya, namun Rahul ingin bicara dengan Maxi. Rahul mengatakan secara terang-terangan bahwa dia mencintai Shirley. Maxi langsung marah dan menamparnya. Saat Maxi akan bertindak lebih jauh, Rahul mengatakan bahwa dia baru saja bertemu Nyonya Louise. Dia bertanya apa Maxi ingat dengan Nyonya Louise. Dia berkata bahwa Nyonya Louise punya rahasia antara dirinya dengan Alberto Vasco. Tanpa berpikir panjang, Maxi segera menemui Nyonya Louise. Sementara semua orang di Vasco sedang berpesta, Maxi harus menerima kenyataan pahit tentang orang tuanya. Yang tidak bisa dia terima adalah, ternyata dia dan adiknya adalah anak yang tidak diinginkan dari seorang Alberto Vasco.
Dia teringat masa kecilnya dengan ibunya. Saat dia tidak sengaja bertemu Alberto Vasco, dan ibunya menaruh ekspresi yang tidak biasa. Dan ibunya meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, dia harus bertahan hidup dan menjaga adik satu-satunya. Itu semua sangat menyakitkan bagi Max. Maxi tidak mau Shirley tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Maxi memutuskan menyembunyikan kenyataan ini dari Shirley. Rahul menulis surat untuk Shirley. Dia berusaha mengungkapkan kebenaran kepada Shirley. Namun saat dia akan menyampaikan surat tersebut, rupanya Maxi melihatnya. Maxi tidak mengizinkan hal itu terjadi, dia segera menikam Rahul. Maxi mengatakan bahwa dia tak akan membiarkan Shirley mengetahui rahasia mereka. Tiba-tiba, ada orang yang memergoki mereka. Orang itu berteriak, dan Maxi melepaskan Rahul. Rahul telah dibawa ke rumah Prakas. Prakas sudah mengira bahwa Maxi yang menyerang adiknya. Dan saat Prakas merawat Rahul yang masih pingsan, Prakas menemukan sebuah surat di saku baju Rahul. Dan betapa tercengangnya Prakas setelah mengetahui isi surat tersebut. Rahul telah siuman. Prakas menanyakan kepada Rahul kenapa Maxi menyerangnya. Rahul berdalih Maxi marah karena tahu dia mencintai Shirley. Rahul memeriksa suratnya. Ternyata surat tersebut masih rapi. Dia takut Prakas akan membacanya. Namun sebenarnya Rahul sudah terlambat. Prakas menceritakan kebenaran tentang Maxi kepada temannya. Teman Prakas tidak menyangka bahwa ternyata semua tanah ini adalah milik Maxi dan Shirley. Dia langsung memberi ide kepada Prakas untuk menikahkan Rahul dan Shirley dan membunuh Maxi. Itu adalah jalan supaya Prakas bisa mendapatkan tanah tersebut. Di rumah, Maxi menanyakan apa yang telah Rahul katakan kepada Shirley, namun Shirley hanya mengatakan bahwa Rahul mencintainya. Maxi hanya ingin memastikan bahwa Rahul belum menceritakan apapun kepada Shirley. Shirley mengatakan kepada Maxi bahwa dia ingin menikah dengan Rahul. Dia berharap agar kakaknya mau menerima Rahul. Namun Maxi malah menjawab, jika itu terjadi, dia akan membunuh Rahul. Maxi sedang tertidur pulas. Shirley berniat menukar pistol Maxi dengan suatu benda. Shirley pun dengan hati-hati menukar pistol Maxi. Dia menaruh pistol Maxi di bawah kursi. Rupanya teman Prakas mengintip mereka. Dia berniat untuk mencuri pistol tersebut. Keesokan harinya, Prakas menemui Rahul. Dia mengatakan akan melakukan apapun untuk menyatukan Rahul dan Shirley. Dia beralasan ingin melihat adiknya bahagia. Rahul sangat bahagia. Dia segera menemui Shirley untuk mengatakan apa yang telah Prakas katakan. Maxi sedang berada di makam ibunya. Prakas bersama temannya membuntuti Maxi. Dia mendapatkan pistol Maxi. Seperti rencananya sebelumnya, dia akan membunuh Maxi. Prakas pun menemui Maxi dengan dalih untuk hubungan Rahul dan Shirley. Prakas memohon agar Maxi mau menerima Rahul. Namun Maxi bersikeras menolak. Rupanya teman Prakas sudah bersiap untuk menembak Maxi. Prakas hanya mengalihkan Maxi saja. Saat teman Prakas sudah siap menembak, ternyata Maxi malah memukul Prakas. Itu menyebabkan teman Prakas kesulitan menembak Maxi. Tanpa diduga teman Prakas tergelincir, pistol itu seketika jatuh. Prakas segera mengambilnya dan menembakkan pistol tersebut kepada Maxi. Namun Maxi berhasil lolos. Prakas pun mengejarnya. Dan setelah berjibaku dengan Prakas, akhirnya Maxi berhasil mengambil pistolnya dan segera menembak Prakas dengan pistol tersebut. Rahul datang dan menemukan Prakas sudah tidak bernyawa. Maxi ditangkap oleh polisi. Dia diinterogasi dan disiksa. Maxi tetap memberi keterangan bahwa dia melakukan hal itu untuk melindungi dirinya. Pak Pendeta menjenguk Maxi. Maxi sudah putus asa. Dia siap dihukum gantung. Pak Pendeta tetap menguatkan Maxi. Shirley tidak kuasa menahan kesedihannya. Dia yakin kakaknya tidak bersalah. Shirley terus-terusan meminta Rahul untuk memaafkan kakaknya dan tidak memperberat hukuman Maxi. Namun Rahul tidak mau baginya. Maxi telah membunuh kakaknya. Malam sebelum persidangan, Shirley mendoakan Maxi di gereja. Namun saat dia akan pulang, dia melihat teman Prakas Boti. Boti ketakutan melihat Shirley. Dia segera berlari. Namun naas, Boti tertabrak mobil. Dalam kondisi sekarat, Boti menceritakan semua kejadian dari awal mereka merencanakan pembunuhan Maxi dengan Prakas, sampai Prakas terbunuh. Persidangan Maxi pun digelar. Jaksa penuntut umum sudah membacakan segala tuduhan yang dilayangkan terhadap Maxi. Maxi tidak bisa berkata apapun. Namun saat Rahul hadir menjadi saksi, Rahul menceritakan semua kebenaran yang dikatakan Boti. Semua orang tidak menyangka apa yang mereka dengar, termasuk Maxi.
Rahul pun mengatakan kebenaran bahwa Maxi dan Sherly adalah anak Alberto Vasco, merekalah pemilik tanah Vasco ini. Setelah mendengar kesaksian Rahul, majelis hakim memutuskan bahwa Maxi tidak bersalah. Maxi membunuh Prakash hanya untuk membela diri. Semua orang bersuka cita, akhirnya Maxi terbebas dari tuduhan yang tidak dia lakukan. Beberapa hari setelahnya, Rahul memutuskan untuk kembali ke kota bersama ibunya. Namun Maxi datang bersama Sherly dan teman-temannya. Maxi berterima kasih dan meminta maaf kepada Rahul atas semua yang terjadi. Maxi pun memberikan Sherly kepelukan Rahul. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara klik subscribe. Tekan suka dan nyalakan loncengnya. Karena dukungan kalian sangat membantu perkembangan channel kami. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di cerita alur film Bollywood seru lainnya.